Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKPPG IAKN Tarutung. Perkenalkan, nama saya Karisma Saragi dengan NIM 2501 060790. Mahasiswa PPG BITS 3 di LPTK IAKN Tarutung dengan program studi pendidikan profesi guru keagamaan. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran dengan topik hedonisme versus keugah harian di SMK Negeri 1 Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya? Baik, Bu. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya Ibu absen kamu dulu ya. Anju Silaban. Hadir, Bu. Dodi Saputra Marbun. Hadir, Bu. Imanel Labonda. Lamtio Tarimonan. Hadir, Bu. Rita Juliati Bondar. Sri Wahyuni Tarimonan. Untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita kebaktian. Satu orang untuk memimpin ke depan. Ibu persilakan. Siapa yang bisa? Ya, Rita silakan ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Kudaki jalan mulia, 1, 2, 3, ya. Kudaki jalan mulia, tetap doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di sekitar kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami, berikan kami kepintaran agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, kepada kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, rezeki, agar mereka bisa menafkahi kami anak-anaknya. Begitu juga dengan guru-guru kami, dari mereka kesehatan, ketabahan, agar mereka bisa mengajari kami murid-muridnya. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah ya Tuhan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Buat anak kami, silakan duduk. Iya. Pada hari ini, materi kita yang akan kita pelajari yaitu dari bab 3 kelas 11, yaitu tentang hedonisme versus keugah harian. Hedonisme versus keugah harian. Sebelum kita memasuki materi, untuk membuka pikiran kita, pemahaman kita untuk materi ini, ada baiknya kita melihat video yang Ibu tampilkan ini.
kita lihat tadi yang ada di papan tulis, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Rita. Bagaimana contoh gaya hidup hedonisme? Iya, materi yang tadi ada di situ dikatakan definisi dan contoh-contoh daripada gaya hidup hedonisme. Siapa yang bisa mengungkapkan? Menjawab. Iya, silakan lanjut. Contoh gaya hidup hedonisme. 1. Sering membeli barang mewah. Iya, sering membeli barang mewah. 2. 2. Suka meminum minuman keras. Suka minuman keras. 3. 3. Sering melakukan judi. Main judi. Iya, ada lagi? 4. Menghabiskan banyak uang untuk berfoya-foya. Iya, foya-foya. Sifat hedonisme itu adalah berfoya-foya, kata si Anju. Benar nggak itu? Iya, berdasarkan definisi yang tadi, bahwa contoh-contoh yang diungkapkan oleh si Anju tadi adalah benar. Karena memang gaya hidup hedonisme itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan di atas kepentingan yang lainnya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silakan tahan. bagaimana contoh gaya hidup yoga harian? Ini tadi materi kita hedonisme versus keugahan. Pertanyaan si tahan. Bagaimanakah contoh-contoh daripada keugahan itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, Dodi, silakan. contoh gaya hidup keugahan yaitu 1. Suka menabung. 2. Membeli barang sesuai kebutuhan. Membeli barang sesuai kebutuhan. 3. Mengatur porsi makan. Mengatur porsi makan. Kenapa mengatur porsi makan itu merupakan gaya hidup keugahan? Karena memang hidup manusia itu dituntun oleh Allah supaya hidup berkecukupan. Seperti yang tertulis di dalam kitab isi doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Allah memerintahkan supaya kita itu hidup berkecukupan. Baik pola makan, baik kehidupan sehari-hari, kita harus hidup secara sederhana, tanpa berlebih-lebihan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu, Ya, Masal? bagaimana dampak negatif gaya hidup hedonisme? Iya. Gaya hidup hedonisme tadi adalah mengutamakan kesenangan. Kalau kita lihat dari definisinya itu, berarti ada dampak negatif daripada gaya hidup tersebut. Siapa yang bisa mengungkapkan? Saya Bu. Iya. 1. Pertama, 1. Mengabaikan tanggung jawab. Mengabaikan tanggung jawab. Iya, betul. 2. 2. Tidak memiliki simpanan atau tabungan. Tidak memiliki simpanan karena memang di pikirannya hanya berfoya-foya. Iya, betul. 3. Kurangnya rasa empati. Kurangnya rasa empati, tidak peduli dengan sesama, keluarga juga tidak peduli karena memang di pikirannya hanya kesenangan. Lagi, 4. Egois. bersifat egois, tidak mengenal siapa sesamanya. Ya, itulah sifat daripada hedonisme. Ada lagi Rama? Ada Bu. Iya, apa lagi satu lagi? 5. Terjerumus dalam utang. Terjerumus. Karena kalau sudah berfoya-foya, semua tabungan yang ada kita simpan pun akan habis semua. Apapun yang ada, harta kita yang ada, kalau sudah di pikiran kita itu hanya berfoya-foya, kesenangan saja, semuanya itu akan habis. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Sudah mengerti? Sudah Bu. Iya. Setelah kita mempelajari tadi, mengetahui daripada definisi hedonisme, contoh-contoh daripada hedonisme, ada juga firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita selalu mencari harta surgawi. Marilah kita buka Alkitab kita di kitab Matius 6 ayat 19 sampai 20. Satu orang membacakan. Ya, silakan Sri. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di
merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga minyak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, ayat yang kedua yang sama dengan itu, yaitu di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Satu orang membacakan? Silakan. Ya, silakan. Jadi. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Ya, itulah ayat Alkitab yang melarang kita supaya kita jangan bersikap hedonisme. Janganlah kamu cinta uang, karena itu akan membawa kamu ke dalam bahaya. Hidup kamu akan rusak ketika kamu memilih untuk bergaya hidup hedonisme. Di antara yang dua ini, yang mana harus kita pilih? Hedonisme atau keugaharian? Keugaharian. Ya, itulah gaya hidup yang diminta Allah kepada kita. Kita itu supaya hidup secara ugahari, hidup secara sederhana ataupun berkecukupan. Sampai di situ ada pertanyaan lagi? Sampai di situ ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah dipahami? Sudah. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Manela. Hedonisme adalah gaya hidup yang menganggap materi merupakan tujuan hidup. Keugaharian adalah kesederhanaan atau gaya hidup sederhana dan fokus pada hal-hal yang berguna. Jadi, hedonisme dan keugaharian merupakan dua hal yang berbeda dan bertolak belakang. Dan kita sebagai umat Kristiani, marilah kita hidup sesuai dengan gaya hidup keugaharian atau hidup sederhana sesuai dengan perintah Tuhan. Iya, itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini, bahwa antara hedonisme dan keugaharian kita harus memilih keugaharian. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan dari kita. Hidup secara sederhana dan berkecukupan. Ya, sampai di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk memperdalam materi kita, pemahaman kamu untuk materi ini, di sini ada Ibu buat lembar kerja peserta didik. Ini Ibu harapkan kamu kerjakan hari ini, dan dalam waktu Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ini supaya kamu lebih paham akan materi ini, ya. Ya, silakan dikerjakan.
sudah bisa dikumpulkan. Sudah lama? Sudah Rita? Ya. Ya, setelah melihat jawaban kamu ini, pemahaman kamu sudah di atas, sudah hampir 100% memahami definisi daripada hedonisme dan keugaharian. Jadi untuk tugas kamu di rumah, ibu TK, ya silakan tuliskan nomor 1. Ini tugas di rumah ya. Minggu depan ibu periksa. Nomor 1. Menurut pendapatmu, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan hedonisme? Dua, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan keugaharian. Tiga, tuliskanlah 3 contoh gaya hidup hedonisme dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, tuliskanlah 3 contoh gaya hidup keugaharian dalam kehidupan sehari-hari. Nomor terakhir, nomor 5. Bagaimana pandangan Alkitab tentang gaya hidup hedonisme dan keugaharian? Ya, sampai di sini kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bernyanyi dan berdoa. Silakan satu orang memimpin ke depan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332. Kekuatan serta penghiburan. 1, 2, 3 ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam
mana saat ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, pada saat ini kami telah selesai melaksanakan proses belajar mengajar dengan lancar. Kiranya Kau melindungi kami selalu dalam melaksanakan kegiatan kami berikutnya. Dan yang Bapa kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan. Terima kasih buat anak kami. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Selamat pagi.